bagi kita yang awam, maka kita wajib ittiba' kepada orang yang memiliki sanad ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang valid, yang alim, yang faqih, yang diketahui dan juga diakui kredibilitasnya oleh para ulama mayoritas yang alim pada masanya juga dan masa-masa berikutnya. Dalam hal ini kita mengenal 4 madhab, tokoh 4 madhab: Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Sesungguhnya ulama-ulama mujtahid mutlak pun tidak terbatas pada 4 saja ya. Ada Imam Hasan Basri, itu pun beliau ulama mujtahid ya. Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, itu pun seorang ulama wanita mujtahidah pada masanya. Imam Ar-Rabi' sama ya. Kemudian ada yang lainnya juga. Ada beberapa ulama yang mujtahid pada masanya, termasuk Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, Imam Junaid Al-Baghdadi. Tapi ternyata setelah kurun ulama yang 4 madhab, hanya tersisa pengikut dari 4 madhab ini, karena pengikut madhab yang lain nginduk kepada salah satu dari 4 madhab tersebut. Jadi 4 madhab ini disebut As-Sawadul A'zam. As-Sawadul A'zam, kelompok besar. Nah, kalau kini disebut sebagai seorang mujtahid sulit zaman sekarang, karena sekelas Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani saja mengikuti madhab Syafi'iyah. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang mufti Syafi'iyah, mengikuti madhab Syafi'i. Kemudian Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau pun ulama yang hebat, mujtahid, tapi yang mengikuti madhab Imam Asy-Syafi'i. Imam An-Nawawi mujtahid tarjih madhab Syafi'i tahun 600-an Hijriah. Beliau pun seorang ahli hadis, ahli tafsir, ahli fikih, tetap beliau pengikut madhab Syafi'iyah. Jadi madhab Syafi'i ini salah satu madhab yang agung, yang luar biasa. Termasuk ulama-ulama sekelas Imam Malik pun, Imam Malik itu kan gurunya Imam Syafi'i, itu sangat-sangat mengagumi Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal pernah berguru kepada Imam Asy-Syafi'i, sangat kagum dengan Imam Asy-Syafi'i. Luar biasa Imam Asy-Syafi'i ini. Imam Az-Za'farani pun berguru kepada Imam Asy-Syafi'i. Banyak sekali ulama-ulama sekelas Imam Izzuddin bin Abdissalam, Imam Ghazali, Imam Ar-Rafi'i, Imam Ar-Ramli. Nah, itu pun pengikut madhab Imam Syafi'i. Imam Al-Khatib Asy-Syarbini sama, itu pun mengikuti madhab Imam Syafi'i. Banyak pengikut madhab Asy-Syafi'i. Imam Baihaqi, Imam Baihaqi seorang muhaddits. Imam Al-Hakim seorang muhaddits. Imam At-Tirmidzi seorang muhaddits. Imam Bukhari, Imam Muslim, itu pengikut madhab Syafi'i ternyata ya, pengikut madhab Syafi'i. Luar biasa. Lantas kalau sekelas mereka saja bermadhab, bagaimana dengan kita? Imam Az-Zahabi mengikuti madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ibnul Jauzi ya, bukan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ibnul Qayyim pun mengikuti madhab Hambali sama. Ibnul Jauzi seorang muhaddits tahun 500-an Hijriah, beliau pun mengikuti madhab Hambali. Banyak sekali ulama-ulama muhaddits, ulama-ulama mufassir. Imam Ibnu Katsir mufassir mengikuti madhab Syafi'i. Kemudian Imam Al-Qurtubi madhab Maliki, mufassir beliau, ahli tafsir. Tafsir Imam Al-Qurtubi ada Maliki. Nah, sekelas beliau saja bermadhab, apalagi kita yang bodoh. Maka kita namanya muqallid.
Muqallid itu orang yang taklid, mengikuti mujtahid. Kita ini muqallid. Maka kalau muqallid wajib mengikuti ulama. Kalau muqallid langsung kepada Al-Quran dan Sunnah, pasti rusak pemahamannya, rusak pasti. Kontradiktif. Itu akibat tidak mau mengikuti ulama mujtahid. Meyakini bahwa seluruh bid'ah itu sesat, tapi mengamalkan bid'ah juga. Apa? Menggunakan ilmu mustalahatul ahadits, kemudian menggunakan titik, harokat, dan bagian juz dalam Al-Quran. Itu nggak ada, itu juga bid'ah, nggak ada dari Rasul. Ya, kemudian menggunakan metode pembacaan Al-Quran 1 juz 1 hari, itu pun bid'ah. Tapi menurut kita bid'ah yang baik. Tapi yang jelas itu bid'ah karena tidak ada pembagian Al-Quran menjadi 30 juz oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ulama yang membaginya. Ya, metode ulama. Jadi kalau semua bid'ah, maulid bid'ah dan sebagainya, tapi ngikut odoj, one day one juz, aneh. Kalau kita yakin one day one juz itu bid'ah hasanah, karena tidak pernah ada hadisnya Rasulullah membaca Al-Quran setiap hari 1 juz, ada nggak? Atau 2 juz? Nggak akan ada. Nah, kemudian juga tidak mau mengikut madhab sampai menyatakan seluruh bid'ah itu munkaroh, tapi membagi bid'ah menjadi 2, bid'ah dunia dan bid'ah agama. Itu pun bid'ah. Rasul tidak pernah membagi bid'ah menjadi bid'ah dunia dan bid'ah agama. Siapa yang membagi ini? Syekh Utsaimin yang membagi ini. Jadi bikin bid'ah juga sama dalam hukum Islam. Nah, kalau kita tidak bermadhab jadi kontradiktif seperti ini. Coba kalau bermadhab, maka kita akan faham bid'ah terbagi minimal menjadi 2 bagian, yang baik dan yang buruk. Bid'ah kembali kepada waduknya jadi 5, ada yang wajibah, ada yang munkarat, ada yang mandubah, yang sunnah, ada yang makruhah, ya, yang makruh, ada yang mubahah, yang boleh, umum, bebas. Ini kalau kita mau bermadhab, akhirnya kita tidak kontradiktif. Oh iya, menggunakan mustalahatul ahadits, pembagian hadis, mempelajari pembagian hadis, hadis dhaif, sahih, gharib, hasan, kan nggak ada dari Rasulnya. Tapi harus kita pelajari ilmu tajwid, nun mati atau tanwin, ya, bertemu dengan shin, ikhfa, nggak ada dari Rasulnya pelajaran seperti ini. Tapi kan kita harus menggunakan ini, kalau enggak acak-acakan bacaan kita. Nah, karena kita ahlus sunnah wal jamaah meyakini ada bid'ah hasanah seperti dikatakan oleh sahabat Umar, ya, ketika menjadi khalifah, kita tidak kontradiktif jadinya. Tentang tabarruk yang sesuai dengan syariat, innamal a'malu binniyat, tetap gimana niat. Tidak semua jenis tabarruk itu dianggap syirik. Kalau niatnya ngalap berkah, tabarruk ya tidak masalah, boleh. Kalau kita kan bayangin seperti ini. Tapi mereka yang tidak mau bermadhab akhirnya kontradiktif, itu syirik. Tapi ketika membaca hadisnya bingung dia, terima jangan, pakai jangan. Akhirnya untuk pribadi saja, ke orang lain jangan disampaikan, sembunyikan, begitu akhirnya. Mangkat amal ilma, siapa orang yang menyembunyikan ilmu, falyatabawa maq'adahu minan nar, dengan sengaja, muta'ammidan, silahkan pilih tempat duduknya di dalam neraka, kata Rasul. Seperti itu, ya, karena benci, karena tidak suka dengan pelajaran seperti itu akibat tidak mau bermadhab. Kemudian ketika tidak mau bermadhab, aneh juga ternyata banyak orang zaman sekarang mengaku tidak bermadhab tapi tetap saja mengambil pendapat dari imam madhab. Kan aneh, tidak bermadhab, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi bab wudu ngikutin Imam Syafi'i atau ngikutin Imam Ahmad bin Hanbal,
bab sholat ngikutin Imam Malik, kamu pakai baca bismillah, begitu. Oh, acak-acakan akhirnya. Bab pembatalan ngikuti Imam Hanafi, tetap saja berarti bermadhab, betul tidak? Ternyata orang yang sekarang mendakwakan dirinya, menyatakan dirinya tidak bermadhab, mengajak orang lain tidak bermadhab, ternyata hakikatnya mereka pun bermadhab. Terbukti pada pengambilan hukumnya, ternyata nyaplok dari imam-imam madhab, tidak bikin sendiri. Ternyata seperti itu. Sekelas Albani pun sama, nyaplok dari imam madhab, dari Imam Hambali kebanyakan, nyaploknya dari Imam Malik ada. Seperti itu. Maka bohonglah orang-orang yang sekarang menyatakan diri tidak bermadhab, yang karena mereka kenyataannya juga menukil dari makalah imam madhab. Demikian. Maka kita wajib, karena kalau kita tidak bermadhab, langsung kita yang awam nih, yang muqallid langsung pada Al-Quran dan Sunnah, maka kita pasti acak-acakan, ngandelin terjemahan, waduh salah kaprah ngandelin terjemahan, banyak yang salah kaprah. Contoh, kalau kita tidak mau bermadhab langsung saja, pada sebuah hadis ada di dalam kitab Sahih Bukhari, hadis di mana Rasul menyatakan, ya, la taktubu anni illa wahyan, jangan kalian mencatat dariku kecuali hanya wahyu saja, ya, illa kitabullah, kecuali kitabullah, dalam riwayat yang lainnya. Berarti hadisnya sahih. Ada hadis di mana Rasul pernah melarang umatnya, para sahabat, untuk mencatat dari beliau kecuali hanya Al-Quran saja. Selebihnya gak boleh, hadis-hadis apa enggak dicatat. Coba kalau kita langsung pada hadis sebagai seorang awam, bagaimana akhirnya? Kita pasti nyalahkan Imam Bukhari nanti. Terus kita tahu hadis dari mana? Akhirnya ingkarus sunnah. Ada kan di daerah mana? Daerah Bone kalau tidak salah, seorang wanita yang mengajarkan ingkarus sunnah, pakai Quran saja, gak usah pakai hadis katanya. Kalau hadis tuh nggak jelas, ada hadis yang sahih, ada yang enggak, itu buatan manusia katanya, bahasanya begitu. Kalau Quran kan ciptaan Allah, bukan ciptaan apa? Kalamullah, tidak berubah. Tapi akhirnya jadi ingkarus sunnah, maka kafir murtad sudah. Begitu. PNS lagi. Ya, hati-hati. Oleh karenanya bagi kita wajib taklid kepada ulama yang bersanad ilmunya hingga mujtahid, kemudian hingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalaupun bermadhab, sesungguhnya kita itu ngikutin siapa? Ya tetap saja yang diikuti Al-Quran dan Sunnah. Jangan dikira ngikutin ulama madhab itu nggak ngikutin Al-Quran dan Sunnah. Emang pinteran siapa kita dengan ulama mujtahid? Sok ulama paling pintar sekarang ini, kalau ditimbang dengan ulama mujtahid, kira-kira segimananya? Jangan sok-sokan lah. Jangan sok-sokan. Masya Allah. Imam Syafi'i itu umur 5 tahun sudah hafal Al-Quran, 8 tahun sudah hafal Muwatta, kitab hadis Imam Malik. Belum belajar ke Imam Malik, tapi kitab hadis ini sudah nyebar, sudah diajarkan oleh para ulama. Imam Syafi'i itu mempelajari Al-Muwatta sebelum berjumpa dengan Imam Malik, sudah hafal kitab Muwatta. Kita hafal dengan Mang Ato. 14 tahun Imam Syafi'i sudah mengajar para ulama pada masanya. 14 tahun Imam Syafi'i sudah jadi mujtahid. Umur 14 tahun Imam Syafi'i sudah jadi mujtahid, rujukan para ulama pada masanya. Kalau kita baru dibujukan untuk ngaji,
Kan begitu. Kadang ngajinya juga malas-malasan, lebih banyak tolabu duitnya. Kita ngaku-ngaku nggak bermadhab, ya, salah kaprah, bahaya. Ciloko, ciloko. Begitu. Wajib bagi kita untuk bertaklid, bermadhab, ngikuti. Ya terserah madhabnya mau yang mana, tapi jangan diacak-acak. Ya, harus tertib.